Salsa, dari mana kamu? Jam 12 malam begini baru pulang. Dan siapa pria barusan yang ngantar kamu pakai mobil? Alvin, kamu kok belum tidur jam segini? Kamu ngagetin aku aja. Jangan mengalihkan pembicaraan, Salsa. Jawab jujur pertanyaan aku. Kamu dari mana dan kenapa diantar pulang sama laki-laki asing? Aku kan sering bilang sama kamu, aku kerja lembur di kantor perusahaan swasta demi nambah penghasilan kita. Kantor swasta apa yang pulangnya jam 12 malam dia? Pagi ini orderan kayaknya susah masuk. Semoga aja nanti siang daerah stasiun rame penumpang biar bisa nutup setoran harian kita. Kita udah 5 tahun nikah, Alvin. Hidup kita cuma muter di situ-situ aja. Capek rasanya, terus-terusan hitung uang receh terus. Sabar ya sayang, rezeki anak-anak pasti ada jalannya. Yang penting aku kerja halal dari pagi sampai malam buat kamu sama Arum. Sabar terus, anak kita butuh susu. Beras di dapur udah mau habis juga. Dan kamu cuma bilang sabar setiap kali aku ngeluh soal uang. Ibu, Arum lapar, mau makan nasi sama telur ceplok. Anak mani, jangan nangis ya. Nanti kalau bapak udah dapat penumpang pertama, bapak beliin makanan kesukaan kamu. Pagi Alvin, saya mau ingetin soal iuran kontrakan yang udah nunggak 2 bulan. Jangan ditunda terus ya. Pak RT, mohon pengertian sebentar lagi ya. Minggu ini pengeluaran aku lagi banyak banget buat berobat si Arum. Bukan saya yang gak mau mengerti, tapi yang punya kontrakan juga butuh uang, Pak. Kalau gitu saya kasih waktu sampai lusa sore ya. Kalau belum ada uangnya, terpaksa kalian cari tempat lain. Aku berangkat cari uang sekarang ya. Adem juga di sini setelah dari pagi muter-muter kota nyari orderan tapi sepi banget. Minum dulu nih kopinya biar nggak pusing kamu. Sepi, Pin. Pendapatan aku minggu ini malah merosot drastis. Buat bayar cicilan motor aja hampir gak nutup. Sama Don, tadi pagi aku aja baru ditagih sama Pak RT karena kontrakan nunggak 2 bulan. Namanya juga hidup di jalanan ibu kota, Alvin. Yang penting kita tetap sabar dan ikhlas. Makanya kita harus siap-siap mangkal di tempat strategis kalau mau dapat bonus. Iya bener kata kamu, tapi aku kepikiran terus sama Salsa di rumah yang dari kemarin ngeluh soal biaya. Ada masuk pesanan makanan nih, lumayan jauh nih ke kota. Tuh, rezeki datang pas kamu lagi butuh. Buruan disamper sebelum disusul driver lain. Berangkat sana, hati-hati di jalan, semoga lancar sampai tujuan ya Alvin. Kalau begitu aku duluan ya, doain semoga urusanku hari ini lancar. Atas nama pasien Arum, silakan langsung masuk ke ruang pemeriksaan dokter ya, Bu. Baik, suster. Terima kasih banyak. Mari, Nak, kita masuk sekarang. Halo Arum sayang, coba tarik napas yang dalam ya, biar dokter periksa dadanya sebentar. Perut sama dada Arum sakit, Bu Dokter. Bu Salsa, kondisi Arum ini mengalami infeksi saluran pernapasan yang cukup serius karena sering kambuh akibat lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat. Gawat ya, Dok. Terus anak saya harus gimana supaya cepat sembuh total? Arum butuh serangkaian pemeriksaan lanjutan dan tebus obat khusus yang dosisnya agak tinggi agar infeksinya nggak menyebar, Bu. Mahalnya kira-kira berapa ya, Dok? Biaya totalnya nanti di kasir. Ini rincian total biaya pemeriksaan dan obatnya ya, Bu Salsa. Silakan disiapkan di kasir ya. Astaga, uang di dompet aku tinggal sedikit, Dok. Kalau nggak segera ditebus obatnya, kondisi demam Arum bisa makin berbahaya loh, Bu. Kenapa hidup aku harus terus-terusan susah begini? Tiap kali anak aku sakit, uang dari mana lagi coba kalau begini?
Ibu jangan nangis, Arum nggak apa-apa kok, Bu. Kamu harus kuat, nak. Nanti malam ibu pasti cari cara bagaimanapun nanti caranya. Tumben kamu menerima ajakan aku buat ketemuan di tempat mewah begini, Salsa. Ada angin apa? Aku udah gak tahan lagi, Tarno. Hidup aku di rumah sama Alvin benar-benar terpuruk. Anak aku sakit, bahkan gak terus berobat karena kami gak punya uang. Silakan minumannya dan daftar menu malamnya, Tarno. Ada lagi yang bisa saya bantu malam ini? Udah itu aja cukup, silakan kamu pergi. Baiklah, silakan dinikmati malamnya. Makanya hidup jangan mau susah terus, kalau ada jalan pintas buat dapat uang banyak. Jalan pintas gimana maksud kamu? Jangan main-main ya, Tarno. Aku lagi nyari solusi. Aku serius, Salsa. Kamu kan punya wajah cantik dan bentuk tubuh yang masih bagus. Kenapa nggak coba kerja jadi LC di tempat karaoke milik aku aja? Hah? Jadi Elsie? Kamu gila ya? Aku ini perempuan bersuami. Gak mungkin dong aku kerja kayak gitu. Hohoho, suami kamu itu cuma tukang ojek online yang penghasilannya pas-pasan. Bahkan buat bayar kontrakan aja sering nunggak kan. Mau sampai kapan kamu hidup menderita kayak gitu? Tapi rasanya harga diri aku bakal hancur kalau keluarga tahu aku kerja di tempat hiburan malam. Di dunia ini yang paling penting itu uang, Salsa. Di tempat aku kerja semalaman aja kamu bisa dapetin uang jutaan rupiah buat nyokolain anak dan bayar utang-utang kalian. Beneran, penghasilannya bisa sebesar itu dalam semalam. Nih, lihat sendiri kalau nggak percaya. Ini baru uang muka depannya aja buat kamu pegang sekarang. Baiklah, aku terima tawaran kamu. Kapan aku bisa mulai kerja di tempat karaoke kamu itu? Begini dong penampilan kamu malam ini, kelihatan jauh lebih mahal dan menarik perhatian. Ingat pesan saya, kamu harus bisa merayu tamu hidung belang di dalam, biar dompet mereka gampang terbuka lebar buat kasih tip besar. Jujur aja, jantung aku masih deg-degan, Mami. Ini baru pertama kalinya aku kerja malam begini, menghadapi orang-orang asing yang mabuk. Hilangkan rasa canggung itu. Kalau kamu mau cepet kaya di dunia malam ini, air mata dan rasa kasihan gak ada gunanya sama sekali. Yang penting uang. Hei, Salsa, cepet masuk ke tamu. Di dalam udah dari tadi nungguin teman karaoke. Baik, aku masuk sekarang. Malam ini kita kedatangan LC baru yang cantik banget. Ayo, sini duduk dekat aku. Temani aku minum sampai pagi ya. Iya, Tuan. Silakan dinikmati minumannya. Semoga terhibur ya. Pinter banget kamu ngomongnya. Minum dulu segelas sama aku biar suasana malam ini semakin seru. Baik, aku minum demi Tuan malam ini. Makasih banyak tumpangannya malam ini, Tarno. Hati-hati di jalan pulangnya. Sama-sama, Salsa cantik. Besok malam aku jemput lagi ke tempat biasa ya. Salsa, dari mana kamu? Jam 12 malam begini baru pulang. Dan siapa pria barusan yang ngantar kamu pakai mobil? Alvin, kamu kok belum tidur jam segini? Kamu ngagetin aku aja. Jangan mengalihkan pembicaraan, Salsa. Jawab jujur pertanyaan aku. Kamu dari mana dan kenapa diantar pulang sama laki-laki asing? Aku kan sering bilang sama kamu, aku kerja lembur di kantor perusahaan swasta demi nambah penghasilan kita. Kantor swasta apa yang pulangnya jam 12 malam diantar bos bermobil? Kamu pikir aku ini bodoh? Kalau kamu gak percaya sama penjelasan aku, ya terserah. Kenapa sih kamu selalu curiga terus sama kerjaan aku? Jelas aja aku curiga kalau kelakuan kamu udah gak beres begini. Masuk rumah sekarang, kita selesaikan masalah ini.
Cukup Salsa, jangan terus-terusan membohongi aku pakai alasan kerja lembur. Aku bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu begitu. Kalau kamu udah tahu kenyataannya, kenapa kamu masih terus nanya-nanya? Iya, aku memang bohong sama kamu. Jadi bener, kamu kerja malam bukan di kantor, tapi jadi perempuan penghibur di tempat karaokean itu. Di mana harga diri kamu sebagai seorang istri dan ibu? Harga diri? Kamu ngomongin harga diri ke aku? Setelah 5 tahun kita hidup menderita di kontrakan sempit ini, harga diri nggak bisa dipakai buat beli beras dan bayar utang obat anak kita. Ibu, bapak, jangan bertengkar lagi. Arum takut. Kenapa kamu tega ngancurin rumah tangga kita cuma demi harta haram begini, Salsa? Anak kita ketakutan di situ. Biarin aja dia nangis. Aku udah muak setengah mati hidup susah melarat sama kamu. Asal kamu tahu ya, aku pilih kerja jadi Elsie karena aku udah bosen hidup susah. Jangan ngomong begitu sayang, kita bisa perbaiki semuanya pelan-pelan asal kamu mau berhenti dari tempat terkutuk itu demi masa depan Arum. Lepasin tangan aku, putusan aku udah bulat dan gak bisa diganggu-gugat lagi. Aku gak peduli lagi sama omongan kamu. Aku mau pergi dari rumah ini sekarang dan ikut Tarno yang bisa kasih aku kemewahan. Jangan pergi Salsa, pikirin nasib Arum yang masih butuh pelukan ibunya setiap malam. Ibu, jangan pergi ninggalin Arum sama bapak di sini, Bu. Arum takut. Lepasin tangan kamu dari kaki aku, Arum. Ibu harus pergi ke tempat yang jauh. Malam ini suasana klub benar-benar ramai, bikin dompet makin tebel rasanya. Tarno, tunggu. Kamu kemana? Kenapa beberapa hari ini kamu susah banget dihubungi? Salsa, kamu masih berani muncul di sini nyariin aku? Urusan kita kan udah selesai sejak tempat karaoke kemarin sepi. Genit banget sih perempuan tua kusut ini. Masih berani nempel-nempel sama pacar aku. Sana pergi jauh-jauh. Tua, kau bilang apa barusan? Tarno, setahun lalu kamu janji mau kasih aku hidupan mewah dan tanggung jawab penuh setelah aku ninggalin suami aku. Janji manis apa lagi sih yang kamu tagih? Bisnis karaoke aku sekarang udah bangkrut dan semua utang klub itu tercatat atas nama kamu sendiri. Surat somasi apa, Tarno? Kenapa jumlah utang ratusan juta rupiah ini semuanya dibebankan ke nama aku? Ya jelas buat kamu, tanggung jawab sendirilah. Mana mungkin aku ikut bayar utang perusahaan yang lagi bangkrut gara-gara kamu gak becus kerja. Hei perempuan, jangan bikin keributan di area parkir VIP ini. Cepet bawa koper jelek kamu dan pergi jauh dari sini sekarang juga. Jangan usir aku, Tarno. Aku udah hancur, kehilangan segalanya. Urus aja nasib sial kamu sendiri. Aku udah muak liat muka kamu. Alvin, kelihatan makin sukses aja sekarang. Pangkalannya udah pindah ke perumahan modern yang bersih begini. Alhamdulillah Pak RT, semua ini berkat kerja keras dan kedisiplinan ngatur tabungan harian dari subuh sampai malam. Kata bapak hari ini habis pulang sekolah aku mau dibeliin buku gambar baru buat lomba mewarnai. Arum, hebat banget sih sekarang. Udah sekolah dan pintar menggambar. Jadi makin bangga sama kamu. Makanya Arum harus rajin belajar di sekolah ya, jangan bikin susah ibu guru. Siap bapak, Arum janji bakalan jadi juara kelas supaya bapak bangga. Mas Ojol bisa tolong anterin saya ke stasiun kereta sekarang nggak? Takut kehabisan jadwal kereta pagi ini nih. Bisa Bu, mari silakan naik ke motor, kita langsung berangkat sekarang. Nih uang saku buat jajan di sekolah ya. Nanti kalau udah pulang langsung masuk ke rumah baru kita dan tunggu bapak di dalam ya. Hati-hati di jalan ya Pak. Semoga bapak banyak penumpang hari ini.
Silakan dicicipi kue bolu buatan saya, Alvin. Sekalian saya mau ngobrol sebentar. Repot-repot banget bawain kue. Silakan duduk, Bu. Kebetulan saya baru aja istirahat habis narik. Hebat banget itu piala penghargaan sekolah Arum. Meja yang di meja anak kamu benar-benar pintar dan berprestasi ya. Alhamdulillah, Bu. Semua itu berkat kerja keras Arum yang rajin belajar dan hobi menggambar setiap hari. Bapak lihat hasil gambar pemandangan gunung yang baru aku buat. Bagus kan? Anak bapak hebat, gambar pemandangannya bagus banget. Nanti kita pajang di dinding ruang tamu kita ya, Nak. Pintar kamu, Nak. Meskipun sekarang dibesarkan sama ayah sendirian, Harum tetap tumbuh jadi anak yang ceria, santun dan membanggakan. Iya, Bu. Alhamdulillah rumah tangga kecil kami sekarang udah berubah jauh lebih tenang. Kata bapak, nanti kita pergi makan malam bersama di luar, merayakan piala dan aku juara lomba menggambar. Betul, kalau begitu yuk kita siap-siap sebentar lagi. Ya sudah, Alvin. Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya ke rumah. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya atas kunjungannya. Silakan mampir lagi kapan-kapan. Dadah, Bu. Terima kasih banyak ya kuenya. Ayo Arum, ambil jaket kamu, kita berangkat cari makan malam. Sebentar ya, Pak. Aku ambil jaket kesayangan aku dulu di dalam. Ya Allah, rumah ini kelihatan nyaman dan damai. Jauh banget bedanya dari kehidupan aku yang hancur. Bapak lihat deh, itu ada orang asing berdiri di depan pagar bawa koper. Itu siapa? Siapa ya sore-sore begini di depan pagar rumah kita? Coba Bapak lihat dulu ke sana sebentar. Aku udah salah besar ninggalin mereka demi harta. Sekarang aku malah jadi gelandangan. Sosok, kamu ngapain sore-sore begini datang ke rumah aku? Alvin, tolong Vin, ampuni aku. Maaf Salsa, pintu rumah ini sekarang udah tertutup rapat buat kamu. Hidup kami sekarang sudah lebih tenang tanpa kehadiran kamu. Aku tahu aku salah besar, Vin. Aku udah dibuang sama Tarno dan sekarang aku hidup sebatang kara penuh utang. Itu semua adalah pilihan hidup yang dulu kamu ambil dengan sadar tanpa mikirin aku sama Arum. Alvin, tolong ampuni dosa-dosa aku selama ini, Vin. Aku mohon buka pintu pagar ini dan beri aku kesempatan kedua buat memperbaiki rumah tangga kita yang hancur. Maaf Salsa, pintu rumah ini dan ikatan pernikahan kita udah tertutup rapat untuk selamanya. Kamu nggak bisa aku terima lagi, sorry. Kenapa kamu tega, Vin? Aku ini bukan kandung anak kamu. Aku janji bakal jadi istri yang baik. Kepercayaan yang udah kamu hancurin itu nggak bisa pulih lagi Salsa. Luka yang kamu tinggalin buat aku sama Arum terlalu dalam. Ibu, Arum sekarang udah bahagia sama Bapak di sini. Nggak usah nangis lagi di depan rumah kita ya. Arum, anakku sayang, maafin ibu ya nak. Ibu udah berdosa besar ninggalin kamu demi laki-laki kaparat. Dengar ya Salsa, demi kemanusiaan dan ikatan darah masa lalu, aku nggak melarang kamu kalau mau datang menemui Arum sekali lagi sebagai ibu kandungnya. Tapi ingat, status kita sebagai suami istri udah resmi berakhir. Tuhan, aku udah kehilangan segalanya. Keluarga, suami, dan kehormatan aku sendiri. Keputusan aku udah bulat Salsa, lebih baik kamu pulang dan tata kembali hidup kamu sendiri di tempat lain. Jangan ganggu ketenangan keluarga kami lagi. Ya Allah, hancur udah hidup aku karena pilihan bodoh yang aku ambil.